Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala pemberian rasa nikmat kepada kita. Pada kesempatan ini saya akan membacakan pidato dengan judul Taat terhadap aturan sekolah. Pelajar masa kini sudah sangat memprihatinkan. Kita lihat sendiri berapa banyak teman-teman kita di sekolah ini yang melanggar peraturan dan tata tertib sekolah. Mereka dengan bangga melanggar tata tertib dan aturan yang sudah ditetapkan oleh sekolah. Seharusnya kalau kita sudah niat masuk dan mendaftar di sekolah ini, berarti kita harus patuh terhadap aturan yang diterapkan di sekolah. Beberapa aturan yang diterapkan untuk ditaati oleh siswa seperti kedisiplinan. Disiplin dalam berpakaian, pakaian harus dimasukkan, memakai sepatu hitam, rambut tidak boleh disemir, berangkat tepat waktu, dan masih banyak lagi tata tertib untuk siswa. Teman-temanku yang saya banggakan, kita ambil contoh di sekolah kita sendiri. Masih ada saja anak-anak yang rambutnya disemir, bajunya tidak dimasukkan, berangkat terlambat, membuang sampah sembarangan. Untuk apa tulisan papan tata tertib ditempel di tembok dan di kelas kalau bukan untuk pengingat kita menaati tata tertib? Seolah-olah sebagai pajangan saja, bukan untuk dilaksanakan. Tata tertib sekolah dibuat bukan untuk dilanggar, namun untuk dilaksanakan agar proses belajar mengajar menjadi kondusif, nyaman, dan fokus. Menaati peraturan sekolah adalah awal dari latihan kedisiplinan untuk masa depan kita nanti. Jika sudah dari sekolah, hidup disiplin dan menaati norma yang berlaku dalam masyarakat. Maka dari itu, lewat pidato ini, mari kita introspeksi diri, apakah kita sudah menaati tata tertib yang sudah ditetapkan oleh sekolah? Jika belum, mulai dari sekarang kita lakukan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam berbicara dan omongan, terima kasih. Akhirul kalam, wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, di sini mari kita bersama-sama belajar mengenai taat dan hadisnya. Yang pertama, kita masuk ke pengertiannya terlebih dahulu ya. Taat secara bahasa artinya tunduk dan patuh. Sedangkan secara istilah, taat merupakan tunduk dan patuh terhadap Allah dan Rasul dan pemerintah atau yang sering disebut dengan ulil azmi. Jika ingin digolongkan sebagai orang yang taat, kita harus senantiasa mentaati mereka. Oke, kita lanjut aja ke pembacaan hadisnya ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim yang berbunyi, An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Man ata'ani faqad ata'allah, wa may ya'sini faqad asallah,
Wa may yuti'il amira faqad ata'ani wa may ya'sil amira faqad asani, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwasannya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mentaatiku, sungguh dia telah mentaati Allah, dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku, maka dia telah bermaksiat kepada Allah. Dan barang siapa yang mentaati seorang pemimpin, sungguh dia telah mentaatiku. Dan siapa saja yang bermaksiat kepada seorang pemimpin, maka dia telah bermaksiat kepadaku. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Banyak sekali hikmah dari hadis itu. Yang pertama, menjadikan hati dan pikiran kita tenang, sebab kita telah menjalankan kewajibannya dengan baik. Yang kedua, kehidupan yang dijalani jauh lebih tertata, sehingga kemudahan dalam berbagai urusan bisa diraih dan tidak membuang banyak waktu. Yang ketiga yaitu diampuni dosanya dan mendapat pahala yang besar. Orang-orang dijamin akan digugurkan dosanya dan memperoleh pahala yang besar karena ketaatan dan kepatuhannya terhadap pemerintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika berada di dunia. Dan yang keempat, diberi kemudahan hidup. Orang-orang yang beriman diberi kemudahan dalam mewujudkan tujuan hidup, terutama bagi orang yang berpedoman kepada Al-Quran dan hadis. Dan yang terakhir yaitu yang kelima adalah mencegah perbuatan syirik. Orang yang taat kepada Allah, pemerintah dan nabi akan dijauhkan dari perbuatan syirik, karena itu adalah perbuatan tercela. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danastiansyah. Saya dari kelas 11 OTKP. Saya di sini akan menerangkan hadis tentang keislaman dengan tema taat kepada Allah dan Nabi. Taat kepada Allah, Rasul, dan ulil amri adalah bagian dari iman seorang muslim. Ini bisa menjadi pedoman serta landasan dalam menjalani kehidupan beragama dan bermasyarakat, sebab Allah, Rasul, dan ulil amri adalah sumber kebenaran. Melalui firman-Nya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan sesuatu yang baik dan melarang yang buruk. Begitu pula dengan Rasul dan ulil amri yang senantiasa mengajarkan hal yang baik kepada manusia melalui sabda dan fatwanya. Tentunya ajaran tersebut harus bersumber pada Al-Quranul Karim. Mengutip buku Kosakata Keagamaan karya M. Quraish Shihab, perintah taat kepada ulil amri bersifat tidak mutlak, berbeda dengan taat kepada Allah dan Rasul. Umat Islam harus memastikan bahwa ajaran yang dibawa ulil amri adalah kebenaran, sehingga ia bisa menaatinya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada ketaatan kepada makhluk kalau perintahnya merupakan pelanggaran terhadap Allah dan Rasul-Nya. Hadis riwayat Ahmad. Secara tersirat, hadis tersebut memerintahkan umat Islam untuk tidak menaati ulil amri yang berbuat maksiat
atau pelanggaran terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan baik dari tutur kata maupun penulisan. Semoga Allah memberikan kita kekuatan untuk selalu istiqomah berada di jalannya. Semoga bermanfaat dan membawa berkah bagi kita semua. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Ladisya, kelas 11 OTKP. Saya akan menjelaskan tentang taat kepada pemimpin. Taat kepada pemimpin dalam keadaan apapun juga, baik suka maupun duka, Islam tidak pernah mengajarkan memberontak terhadap pemimpin. Sebagian orang menganggap memberontak kepada pemimpin adalah cara yang cepat menjatuhkan kekuasaan pemimpin. Lantas, bagaimana sebenarnya Islam melihat persoalan ini? Apakah dibenarkan, dimaklumi, atau bagaimana? Memberontak terjadi bila keinginan suatu kaum tak sejalan dengan penguasa, sementara kaum muslim dilarang memberontak terhadap penguasa yang memimpin. Hal ini sesuai dengan perintah Nabi Muhammad SAW. Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah memanggil kami, lalu kami membaiat beliau, dan di antara yang beliau tekankan kepada kami adalah agar kami selalu mendengar dan taat kepada pemimpin dalam keadaan suka maupun tidak suka. Bahkan dalam keadaan pemimpin mengurus kepentingan mengalahkan kepentingan kami sekalipun, tetap wajib taat dan tidak boleh kami mempersoalkan kepentingan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nini Herlina dari kelas 11 OTKAP. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah ani Nabi Sokolaman atau ane fakot atau Allah wa mayasini fakot asollah wa mayutil amiro fakot atau ani wa mayasil memiro fakot asyani. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Maisaroh dari kelas 11 OTKP. Saya akan menyampaikan sedikit materi mengenai memaknai ketaatan secara benar. Salah satu ciri orang beriman dan bertakwa adalah menaati Allah, Rasul, dan ulil amri, atau pemimpin dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagaimana dalam hadis diterangkan, Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah anin Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala bersabda, man ata'ani faqad ata'a Allah. Barang siapa menaatiku, maka dia telah menaati Allah. Wa may ya'sini faqad 'asallah.
Dan barang siapa bermaksiat kepadaku, maka dia telah bermaksiat kepada Allah. Wa may yuti'il amira faqad ata'ani. Dan barang siapa menaati seorang pemimpin, maka dia telah menaatiku. Wa may ya'sil amira faqad asani. Dan barang siapa bermaksiat kepada seorang pemimpin, maka dia telah bermaksiat kepadaku. Hadis riwayat Muslim. Taat berarti patuh terhadap aturan yang ada, juga tidak mengingkarinya. Kita harus menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Contoh sikap taat kepada Allah adalah beribadah dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh sikap taat kepada Rasul adalah bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh sikap taat kepada ulil amri adalah menaati peraturan yang berlaku di lingkungan masyarakat. Hikmah taat kepada Allah, Rasul, dan ulil amri diantaranya hati dan pikiran jauh lebih tenang, kehidupan yang dijalani tertata dan tujuan bisa diraih, segala sesuatu lebih efektif dan efisien. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, boleh kita berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Beta ya dompet tambah. Oh, nuhun ieu tuh manggo ieu na. Biasa teh kenal teh biasa. Biasa teh kita. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Si miskin, si kucak, diledek terus di itu tema. Keun kesawios jang dari anak ieu. Cinta bahwe ayeuna mah. Mending ayeuna masuk geura salat we. Beh tenang hatena oge. Ya tuh abi dek salat geura. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta iksirun wa ghali, anta misbahus suduri.
Ya Habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini ya muayyad ya mumajjad ya imam al-qiblataini sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam alaihi wasallam anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nurin anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nurin anta iksirun wa ghali anta misbahus suduri. Sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih telah menyaksikan video dari kami. Semoga terhibur dan menjadi motivasi bagi kalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi